Salah satu kemungkinan alasan mengapa kemudian Monkey D. Dragon adalah incaran nomor satu pemerintah dunia, adalah dia bisa jadi merupakan karakter paling kuat di dunia One Piece. Nama Monkey D. Dragon masih menjadi salah satu misteri besar yang dihadirkan oleh Oda sampai saat ini, bahkan setelah kekuatan Shanks dan Garp sudah diperlihatkan. Sejak pertama kali muncul di Lockdown, misteri demi misteri justru menyelimuti sosok Dragon, di mana dia hanya diketahui merupakan ayah dari Luffy dan anak dari sosok Monkey D. Garp. Dia juga merupakan pemimpin dari organisasi yang hanya satu-satunya, di mana secara terang-terangan menentang pihak pemerintah dunia, yaitu pasukan revolusi. Namun sayangnya, hingga saat ini kita masih belum mengetahui seberapa dahsyat kekuatan dari sosok Dragon, oleh karena itu besar kemungkinan jika ia merupakan salah satu karakter paling kuat di dunia One Piece. Memang sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti seperti apa kekuatan dari Dragon, pasalnya Oda Sensei sendiri sangat jarang memperlihatkan adegan di mana Dragon bertarung menghadapi karakter lain. Satu-satunya momen pertarungan dari Dragon yang kita lihat adalah ketika dia menghentikan Smoker di Lockdown saat menyelamatkan Luffy. Meskipun begitu, banyak fans yang kemudian menduga atau berspekulasi mengenai kekuatan dari Monkey D. Dragon. Misalnya salah satu kekuatan yang paling populer diteorikan oleh para fans dari kekuatan Dragon, adalah dia memiliki kekuatan buah iblis. Dan buah iblis yang paling banyak dispekulasikan adalah buah iblis Logia yang berkaitan dengan cuaca, khususnya angin. Hal ini memang berdasarkan beberapa bukti, seperti selalu munculnya badai ketika Dragon muncul di sebuah tempat. Kekuatan buah iblis Dragon juga yang kemudian membuat Luffy bisa kabur dari Smoker saat berada di Lockdown. Bahkan buah iblis ini yang sudah menolong Sabo yang terluka, serta orang-orang di Grey Terminal yang tempatnya dibakar, di mana Dragon membuka jalan bagi mereka untuk bisa kabur. Dan yang menarik adalah terdapat spekulasi jika Dragon juga memiliki kekuatan buah iblis dewa lainnya, seperti halnya Dewa Nika milik Luffy. Jika kemudian Luffy memiliki kekuatan Dewa Matahari, maka Dragon dipercaya memiliki kekuatan Dewa Hujan, yang tentunya kekuatannya masih misterius sampai sekarang. Selain kemampuan buah iblis, tentunya tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa Dragon memiliki kemampuan haki. Spekulasi tersebut rasanya memang logis, mengingat siapa sosok Dragon. Bagaimana kemudian Dragon menahan serangan Smoker yang notabene adalah seorang Logia, bisa menjadi bukti bagaimana Dragon memiliki kemampuan haki yang hebat. Petunjuk lainnya mengenai haki mengerikan milik Dragon, bisa kita lihat dalam chapter 1080 kemarin, di mana ayahnya Monkey D. Garp memiliki kekuatan haki yang juga sangat mengerikan. Oleh karena itu, bagaimana Luffy dan Garp memiliki kekuatan dahsyat dalam hal haki, maka tidak mengherankan jika Dragon juga kemudian memiliki kemampuan dahsyat tersebut. Jika kita pahami kembali, bagaimana Monkey D. Dragon menjadi incaran nomor satu pemerintah dunia, membuat kita tentunya bertanya-tanya mengenai alasannya. Alasan bahwa dia adalah pemimpin dari pasukan revolusi yang menjadi musuh utama pemerintah dunia memang masuk akal, namun bisa jadi ada juga alasan lainnya mengapa Dragon menjadi incaran nomor satu di dunia, yaitu karena kekuatan miliknya memang sangat mengerikan. Melihat dari apa yang sudah dihadirkan sejauh ini oleh Oda Sensei, asumsi jika Shanks adalah karakter terkuat tidaklah salah. Hal ini memang sudah terbukti dengan penggunaan haki di akhir arc Wano yang membuat seorang admiral kabur. Bahkan, kekuatan Shanks juga diperlihatkan sangat luar biasa dengan mampu menghancurkan bajak laut Kid yang bernilai 3 miliar belly, hanya dalam satu serangan. Namun, jika kita perhatikan lagi pola atau elemen-elemen yang dihadirkan Oda dalam ceritanya, sebenarnya bisa jadi bukan Shanks yang menjadi karakter terkuat di dunia, melainkan Dragon. Hal itu tentunya sangat masuk akal, karena adanya pernyataan bahwa generasi baru akan melampaui generasi lama. Hal ini sempat diucapkan oleh beberapa karakter, misalnya Shirohige, yang dikenal sebagai manusia terkuat sebelumnya. Ini tentunya sangat berhubungan dengan Dragon, karena generasi baru yang dimaksud tersebut, adalah generasi yang dijalani oleh Luffy dan yang lain saat ini. Sedangkan, generasi lama adalah para karakter yang sudah lama menjalani petualangan di laut, misalnya Kaido, Big Mom, Sengoku dan juga Garp. Garp sendiri meskipun masih memperlihatkan level kekuatannya yang sangat mengerikan, namun ia sendiri mengaku bahwa ia sudah melemah dibanding masa jayanya dahulu. Kedua, jika kemudian generasi baru akan melampaui generasi lama, maka kemungkinan hal itu belum akan terjadi dalam waktu dekat. Apa yang dihadirkan oleh Luffy saat ini diyakini masih dalam tahap awal dari puncak kekuatannya.
Luffy sendiri masih berusia 20 tahun, dan tentunya sangat masuk akal jika saat ini dia masih berada di awal menuju puncak kekuatannya. Logikanya, jika kemudian masa kejayaan Garp sudah lewat dan masa kejayaan Luffy baru akan datang pada masa yang akan datang, maka saat ini adalah masa kejayaan dari Monkey D. Dragon. Inilah kemungkinan alasan mengapa pasukan revolusi sangat kuat, dan bahkan terus berkembang dalam waktu yang sangat cepat dalam 20 tahun terakhir sejak insiden Ohara. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa pemerintah dunia membuat Dragon menjadi incaran nomor satu, meskipun anehnya ia sendiri tidak pernah bisa ditangkap. Hal ini tentunya berkaitan dengan kekuatan haki observasi milik Dragon yang tentu saja setara, atau mungkin lebih mengerikan dari sosok Shanks. Dalam hal ini ia sendiri sangat mengetahui apa yang akan terjadi jauh di masa depan, sehingga ia bisa mencegah atau menghindarinya lebih dulu, seperti saat insiden dengan kelompok bajak laut Kurohige terjadi di Baltigo. Oleh karena itulah, Dragon bukan hanya menjadi sosok yang mengancam secara teritori, tetapi juga pemerintah dunia melihat ada ancaman lain yang nyata dari Dragon, terutama kekuatannya. Dan ini mirip seperti yang dilihat oleh pemerintah dunia saat pertama kali mendengar sosok Luffy, membuat keributan di mana-mana. Bagaimana Garp, Dragon, dan Luffy menghadirkan kekuatan yang sangat dahsyat dari 3 generasi yang berbeda, seolah memberikan petunjuk terkait keluarga mereka. Oda Sensei seolah memberikan petunjuk jika kekuatan dahsyat memang sudah menjadi tradisi, atau dengan kata lain keluarga Monkey memang sudah sejak turun-temurun, merupakan keluarga yang sangat kuat, baik dari segi fisik maupun kekuatan haki. Bahkan yang menarik, terdapat spekulasi atau teori yang menyebutkan jika keluarga Monkey adalah penguasa pada zaman dahulu, ketika berada di kerajaan kuno. Dikatakan jika mereka adalah keluarga yang pemberani dan gemar berpetualang, serta tidak mau terikat dengan aturan apapun, yang mana inilah yang membuat mereka sangat disegani. Melihat apa yang disuguhkan oleh ketiga karakter tersebut, tentunya ini menjadi sangat masuk akal. Dan tidak sedikit juga yang kemudian berpendapat, jika keluarga Monkey mungkin akan memiliki peranan penting di akhir ceritanya. Mereka dipastikan akan menjadi salah satu pihak yang ikut bertempur menghadapi pemerintah dunia, yang mana mereka akan menjadi pihak yang memimpin seluruh aliansi dalam menghadapi pemerintah dunia. Merekalah yang akan membawa badai besar yang selama ini diramalkan, yang tentunya kemunculannya akan mengguncang seluruh dunia. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang percaya, jika perang akhir nantinya mereka bertiga akan bergabung bersama, untuk menghancurkan pihak pemerintah dunia. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini. Jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.